Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afisna Bayaki dengan NIM 64251690. Saya di sini untuk menganalisis kasus korupsi, kasus titip absen di lingkungan kampus. Korupsi sering dianggap sebagai tindakan besar seperti pencurian uang negara, suap atau penyalahgunaan jabatan oleh pejabat. Padahal sebenarnya perilaku korupsi juga bisa muncul dari tindakan kecil yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh yang sering terjadi di lingkungan mahasiswa adalah budaya titip absen. Titip absen adalah tindakan ketika seseorang mahasiswa meminta temannya untuk mengisi daftar hadir, padahal dirinya tidak hadir di kelas. Biasanya mahasiswa melakukan hal tersebut karena malas masuk kuliah, bangunnya kesiangan, atau urusan lalu, atau tidak siap mengikuti pelajaran pada hari itu. Teman yang diminta bantuan pun sering membantu tanpa berpikir panjang karena rasa itu adalah hal yang sudah sering dilakukan banyak orang. Di lingkungan kampus, titip absen memang terlihat sederhana dan sering dianggap bukan masalah besar. Bahkan ada mahasiswa yang bercanda soal titip absen seolah itu bagian normal dari kehidupan perkuliahan. Namun jika dipahami lebih dalam, tindakan tersebut sebenarnya termasuk perilaku tidak jujur dan bisa dikategorikan sebagai bentuk korupsi kecil. Hal ini karena mahasiswa mendapatkan keuntungan berupa nilai kehadiran tanpa menjalankan kewajibannya mengikuti perkuliahan. Artinya, ada hak yang diperoleh melalui cara yang tidak benar. Selain itu, tindakan tersebut juga termasuk manipulasi data karena absensi yang seharusnya menunjukkan kehadiran nyata justru diisi secara palsu. Menurut saya, kasus seperti ini penting dibahas karena korupsi memang sering dimulai dari kebiasaan kecil yang dianggap sepele. Kalau mahasiswanya sudah terbiasa melakukan kecurangan kecil dan menganggapnya normal, maka lama-kelamaan mereka bisa kehilangan rasa bersalah terhadap tindakan tidak jujur. Bentuk perilaku dalam kasus titip absen. Dalam kasus ini, bentuk perilaku korupsi adalah manipulasi kehadiran dan menyalahgunakan kepercayaan. Mahasiswa yang titip absen sebenarnya sadar bahwa dirinya tidak hadir di kelas, namun ia tetap ingin mendapatkan keuntungan berupa status hadir agar tidak terkena pengurangan nilai atau teguran dari dosen. Di sisi lain, mahasiswa yang membantu mengisi absensi juga melakukan kebohongan karena sengaja memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Selain itu, tindakan ini juga menunjukkan kurangnya tanggung jawab sebagai mahasiswa. Seharusnya mahasiswa memiliki kewajiban untuk mengikuti proses pembelajaran dengan baik, tetapi karena ingin mencari jalan mudah, kewajiban tersebut diabaikan. Menurut saya, titip absen juga termasuk tindakan yang tidak adil terhadap mahasiswa lain yang benar-benar hadir di kelas. Mahasiswa yang disiplin harus menentukan waktu, tenaga, dan fokus untuk mengikuti pelajaran, sedangkan pelaku titip absen tidak memperoleh keuntungan yang sama tanpa menjalankan kewajiban. Hal ini memang terlihat kecil, tetapi juga terus dilakukan bisa membentuk karakter yang buruk. Seseorang bisa menjadi terbiasa berbohong dan mencari keuntungan dengan cara yang tidak jujur. Penyebab terjadinya titip absen. Ada beberapa faktor yang menyebabkan budaya titip absen sering terjadi di lingkungan mahasiswa. 1. Kurangnya kesadaran tentang makna korupsi. Banyak mahasiswa yang menganggap korupsi hanya berkaitan dengan uang dan jabatan. Karena itu, mereka tidak sadar bahwa titip absen juga termasuk tindakan koruptif. Sebagian mahasiswa berpikir bahwa tipe absen hanyalah bantuan dari kecil antar teman dan tidak merugikan siapapun. Padahal tindakan tersebut tetap melanggar aturan dan merusak nilai kejujuran. Menurut saya, kurangnya pemahaman tentang pentingnya integritas membuat mahasiswa lebih mudah melakukan tindakan kecurangan tanpa merasa bersalah. 2. Pengaruh lingkungan pertemanan. Lingkungan sangat mempengaruhi perilaku mahasiswa. Kalau dalam sesuatu kelompok budaya titip absen sudah dianggap biasa, maka mahasiswa tidak akan cenderung ikut melakukan hal yang sama. Kadang seseorang sebenarnya tahu bahwa tindakan itu salah, tetapi tetap ikut karena takut dianggap tidak solid atau tidak mau membantu teman. Akibatnya, budaya curang menjadi suatu yang normal dan terus dilakukan secara perlahan. 3. Rasa malas dan kurang disiplin.
Banyak mahasiswa melakukan titip absen karena malas mengikuti kuliah atau tidak mampu mengatur waktu dengan baik. Contohnya seperti tidur terlalu malam sehingga bangun kesiangan, terlalu sering bermain game, lebih memilih nongkrong bersama teman, atau merasa malas mengikuti mata kuliah tertentu. Karena tidak ingin mendapatkan sanksi akibat ketidakhadiran, mereka akhirnya memilih jalan pintas dengan meminta teman mengisi absensi. Sistem pengawasan yang kurang ketat. Penyebab lainnya adalah sistem asimilasi yang mudah dimanipulasi. Misalnya, dosen hanya memberikan kertas absen tanpa mengecek langsung jumlah mahasiswa yang hadir. Kondisi seperti ini membuat mahasiswa merasa lebih mudah melakukan titip absen karena peluang ketahuannya sangat kecil. Kurangnya ketegasan terhadap pelanggaran. Di beberapa lingkungan kampus, titip absen sering dianggap pelanggaran ringan, sehingga jarang diberikan sanksi tegas. Akibat mahasiswa merasa tindak tersebut aman dilakukan dan tidak memiliki dampak serius. Dampak dari perilaku titip absen. Walaupun terlihat sederhana, sebenarnya titip absen memiliki dampak yang cukup besar, baik bagi dirinya maupun di lingkungan kampus. Satu, menurunkan nilai kejujuran. Kalau seseorang terbiasa melakukan kebohongan kecil, lama-kelamaan rasa bersalahnya akan hilang. Mahasiswa yang sering titip absen bisa menganggap tindakan curang sebagai sesuatu yang bisa, hal ini berbahaya karena dapat mempengaruhi karakter dan pola pikir seseorang di masa depan. 2. Membentuk kebiasaan mencari jalan pintas. Titip absen membuat mahasiswa terbiasa mendapatkan sesuatu tanpa usaha yang benar. Kalau kebiasaan ini terus dilakukan, seseorang bisa lebih memilih cara instan dibandingkan bekerja keras dan tanggung jawab. Menurut saya, kebiasaan mencari jalan pintas ini sangat berbahaya ketika seseorang sudah masuk dunia kerja. 3. Menurunkan kualitas pendidikan. Mahasiswa yang sering tidak masuk kelas tentu akan tertinggal materi perkuliahan. Akibatnya pemahaman terhadap pelajaran menjadi kurang maksimal dan prestasi akademik bisa menurun. Kalau budaya seperti ini dilakukan banyak mahasiswa, kualitas pendidikan di kampus juga akan menurun. Refleksi pribadi. Menurut saya, kasus titip absen memang sangat lekat dengan kehidupan mahasiswanya. Saya sendiri cukup sering melihat kejadian seperti ini di lingkungan kampus. Kadang sebelum kelas dimulai sudah ada mahasiswa yang berkata, nanti titip absen ya kalau aku telat, atau nama aku kalau dosennya datang. Bahkan ada juga yang datang hanya untuk mengisi absensi lalu langsung pergi meninggalkan kelas. Awalnya saya menganggap hal tersebut biasa saja karena memang sering dilakukan banyak orang. Apalagi di lingkungan pertemanan, kadang ada rasa tidak enak kalau menolak permintaan teman, takut dianggap tidak setia kawan atau terlalu serius. Solusi dan sikap anti korupsi. Menurut saya, untuk mengurangi budaya titip absen diperlukan kesadaran dari mahasiswa sendiri dan dukungan dari lingkungan kampus. 1. Membiasakan sikap jujur. Kejujuran harus mulai dibiasakan dari hal terkecil di kehidupan sehari-hari. Mahasiswa perlu memahami bahwa tindakan curang sekecil apapun tetap salah dan dapat berdampak buruk terhadap karakter diri sendiri. Contoh sikap anti korupsi mahasiswa: tidak melakukan titip absen, tidak mencontek saat ujian, mengerjakan tugas sendiri tanpa plagiarisme, datang kuliah tepat waktu, menggunakan uang organisasi secara jujur dan transparan, berani berkata jujur walaupun sulit, mengembalikan barang pinjaman tepat waktu, tidak mengambil harap orang lain, mengingatkan teman jika melakukan tindakan curang, bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban sendiri. Kesimpulan, korupsi tidak selalu berbentuk pencurian uang dalam jumlah besar. Di lingkungan kampus, perilaku seperti titip absen juga termasuk tindakan koruptif karena melibatkan ketidakjujuran dan manipulasi demi keuntungan pribadi. Walaupun terlihat sederhana, kebiasaan tersebut dapat merusak karakter, menurunkan integritas, dan membentuk budaya curang di lingkungan kampus. Menurut saya, sikap anti korupsi harus dimulai dari diri sendiri melalui hal-hal kecil seperti kejujuran, disiplin, dan bertanggung jawab. Kalau mahasiswa sudah terbiasa menjaga kejujuran sejak sekarang, maka kedepannya akan lebih mudah menjadi pribadi yang memiliki integritas baik dalam dunia kerja maupun kehidupan masyarakat.